Jadi gini Pak Mehdi, kami juga tadi menyimak dari awal hingga akhir tadi, kita tidak ada kata-kata memaaf berjabat tangan dengan si Hussein Bahar. Persoalannya apa? Dia seakan-akan benar yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Dia tidak merasa satu bersalah, bahkan dia merasa benar, selalu benar. Apalagi ada polemik masalah ini dan juga ditambah masalah khurafat-khurafat yang sesat menyesatkan yang disebarkan oleh para klan Alawi bangsat itu. Kita sealim apapun dikatakan wa amal ajama fa innahum kalba'in. Terima enggak kita itu sebagai itu? Kita dikatakan sebagai hewan berkaki empat. Itu yang pertama. Dan banyak khurafat-khurafat yang lain. Intinya isinya ada sesat menyesatkan itu banyak banget Pak. Ada 38 kitab khurafat ini. Apalagi ditambah pernyataan dari Hussein Bagil itu mengenai kami terlibat 90% dalam penggalian dan pemakaman jenazah di komplek makam Mbah Munah. Ya dikira makam Mbah Munah itu milik Mumbai. Kakek aneh benar kan gitu Pak, bahasanya orang Kuban. Nah, untuk saat ini kami melihat satu, si Hussein Bagil itu melanggar pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 tentang kebohongan publik undang-undang ITE. Satu, di ayat 2 melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Kita, ketika dia yang memulai sayembara 1 miliar dan saya secara pribadi ditantang untuk geger, gedean atau duel, itu saya. Dan yang kemudian ditindaklanjuti lagi, dia video atau posting di makam atau komplek Mbah Munah dengan menyampaikan pernyataan 90% saya terlibat dalam penggalian dan pemakaman di kompleks makam Mbah Munah ini. Kami ingin tahu keterlibatannya seperti apa, benar enggak ini? Kalau tidak benar, berarti dia bohong. Ini pasal 28. Karena juga menyakiti kami, dianggap kami itu sebagai wahabi tanpa ziarah. Kami itu sudah subuh kunut, tahlil orang elek. Kok dikatakan wahabi? Bangsat Indonesia itu. Yang berikutnya juga bukan masa individunya Hussein, tetapi ajaran yang dibawa oleh Kang Balawi itu merusak umat. Panjenengan ingat enggak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu yang katanya itu berkalam sama Allah itu. Kita bisa berkalam sama Allah. Katanya berkalam itu kan ada kan? Nah, kembali kepada topik. Yang berikutnya pasal 28 ayat 3 yang mengatakan melarang penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Wallahi demi Allah Pak Miati, Pak bukan. Kemarin pada tanggal 31 Agustus, andai kata kami tidak mencegah, pasti itu terjadi kerusuhan. Wallahi demi Allah itu. Di grup kami masih ada, kami dipisui, boleh nangkene apa itu bagaimana dikatakan oleh Pak Aminan tadi. Nongkene diancuan, nongkene cuma dikongan istighosa. Lejirene apa geger geden ke Malang aja istighosa. Kami meredam semaksimal mungkin agar supaya menjaga kondusivitas negara khususnya di Tuban. Kenapa? Pada saat itu berbarengan dengan kasus atau demonstrasi di Jakarta dan daerah-daerah lain. Andai kata bukan peran Yai Ansori, Yai Aminan, Yai Hajam, wallahi dan kami tidak gubris masalah itu ya. Ini benar. Ada banyak orang yang datang dari luar Tuban, dari Jakarta, Cirebon, Banten itu datang sini Pak Yai, Pak Miati. Nah, dengan semaksimal mungkin akhirnya kami meredam bentuk dengan cara kita bungkus dengan ziarah bareng. Itu pertama. Yang berikutnya
Kami juga, ini dugaan juga, tadi dugaan melanggar Undang-Undang ITE tentang dia memberikan informasi bohong kepada umat masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang kedua juga dia melanggar Undang-Undang Perusakan Cagar Budaya. Kenapa? Kami hampir seluruhnya masyarakat, bukan hanya Tuban, Bojonegoro atau para ziarah, itu terkaget-kaget dengan kondisi makam atau komplek pada saat ini. Kami ketahui juga sebagaimana yang tadi di video, banyak nisan-nisan kuno yang tak nodok, dipotong, ditaruh di selatan makam. Nah itu kenapa? Di situ nisannya tidak ada nama, kok tiba-tiba pada tahun 2011, 12, 13 ya Pak Miyati. Ini berubah, tiba-tiba ada nama Al-Habib, Al-Habib. Apaan itu ya Pak Miyati? Kita cinta kita cinta leluhur kita cinta bangsa Indonesia. Mbok yo, saya menduga ini adalah ada konspirasi besar terhadap makam-makam leluhur kita semua. Jadi bukan hanya di Monang, ternyata faktanya bukan hanya di Monang, di lain tempat lain juga sama. Nah, harapan kami kepada DPRD Kabupaten Tuban agar supaya mengawal kasus ini. Kalau Pak Miyati pernah di penjara 9 bulan, kenapa harus Iman Hussein Bagil itu? Cocok. Ini harga diri kita sebagai pribumi, Pak Miyati. Harga diri seorang ulama, harga diri seorang umat Islam, seorang nahdliyin, seorang pribumi. Jangan sampai tongkatnya Hussein Bagil ini dibiarkan sehingga apa? Sehingga umat Islam atau khususnya umat yang ada di Tuban ini ngamuk tanpa ada kendali dari kita. Setuju? Setuju. Sekarang berani. Yang saya apa yang disampaikan oleh Pak Amenan tadi, gini tadi kira refleks Pak Miyati. Kalau ini betan-betan, tentang Pemalang tadi itu nggak refleks. Artinya nopo? Pada saat ini, oke, kita ingin penanganan Hussein Bagil ini ditangani secara khusus. Ingat kawal, jangan sampai kena angin atau masuk angin dalam istilahnya. Kalau masalah ya salah, katanya Pak Yai Ansori, kuliah hak walau kana murad. Sampaikan yang hak, sampaikan sesuatu hal yang itu benar-benar memang itu baik, itu yang benar. Nah memang salah ya salah, ya sakit ya apa-apa kan nonton Pak Yai. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Bidu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, telah kita saksikan bersama di tayangan yang barusan saya tayangkan adalah sahabat-sahabat kami dari PBLS di daerah Tuban. Beliau sedang berdiskusi di gedung DPR Tuban untuk kelanjutan untuk tuntutan Hussein Bagil yang telah membuat video pernyataannya di TKP di makam Sunan Bonang. Hussein Bagil itu mengatakan bahwa dia ikut menggali dan ikut mengubur di area tersebut. Dari masalah Hussein Bagil di sini perlu digarisbawahi, berarti dia itu telah menggali, berarti dia itu telah mengubur di suatu tempat lokasi Sunan Bonang. Dan ternyata setelah banyak survei membuktikan di lokasi, ternyata di situ banyak makam kabib-kabib, banyak nisan-nisan. Dengan jelas sekali di situ harusnya tidak ada sama sekali ataupun satupun tidak ada. Dan di situ teman-teman kami, disitulah kami warga pribumi menuntut
untuk segera diadili Husein Ba'agil karena telah merubah atau karena telah merusak cagar budaya Nusantara ini. Yang tepat lokasinya adalah di makam Sunan Bonang. Dan di sini perwakilan dari PWLS Tuban sudah berdiskusi di gedung DPR Tuban. Dan kita semua mengawal beliau untuk bagaimana caranya agar Husein Ba'agil diadili. Karena di situ sudah jelas bukti suatu video. Dan saya mohon kepada pemerintah pusat negara Republik Indonesia untuk benar-benar mencermati dengan masalah-masalah ini. Karena ini juga terkait dengan adanya polemik nazab. Kami rakyat pribumi ingin meluruskan bahwa di negeri Nusantara Republik Indonesia ini jangan sampai dinodai, jangan sampai peninggalan-peninggalan sejarah dirusak. Harusnya kita sebagai bangsa ini menjaga peninggalan-peninggalan dari leluhur kita semua. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, semuanya tentunya sudah paham bagaimana klan Ba'alawi untuk membelokkan sejarah, memalsukan makam, dan itu di mana-mana. Itu benar-benar sudah tidak menghargai NKRI, tidak menghargai Undang-Undang Dasar 45 yang ada di negara Republik Indonesia ini. Mereka sudah seenaknya, mereka sudah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Untuk semua pemerintahan di negara Republik Indonesia, saya mohon adili semua yang telah membuat, yang telah membelokkan sejarah, khususnya klan Ba'alawi, Kabib-Kabib Dobolowi. Karena di sini sudah banyak bukti, kurang apa lagi.